Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan kabel atau wireless. Yang akan kita bahas pada jaringan nirkabel atau wireless itu yang pertama, pengertian dari jaringan nirkabel atau wireless itu sendiri, ada fungsi dari jaringan nirkabel, ada keunggulan dari jaringan nirkabel, ada topologi jaringan nirkabel, dan yang terakhir ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, pengertian jaringan nirkabel. Jadi teman-teman perlu mengetahui jaringan nirkabel atau wireless. Nah, jaringan nirkabel atau wireless itu merupakan jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jadi, transmisi datanya itu untuk apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, contoh yang sering kita temui jaringan nirkabel itu ada Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, kemudian untuk fungsi jaringan nirkabel atau wireless itu yang pertama, sebagai pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan nirkabel teman-teman, yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Yang kedua, menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain, yaitu tidak jauh beda dengan kabel biasa. Kemudian, contoh dari jaringan nirkabel itu ada Wi-Fi atau wireless fidelity. Wi-Fi itu biasa disebut dengan IEEE 802.11. Jadi biar kita gampang menyebutnya itu dengan sebutan Wi-Fi seperti itu. Dan untuk gambar Wi-Fi seperti ini teman-teman. Ini gambar untuk HP yang sinyalnya Wi-Fi bisa kita operasikan di HP teman-teman seperti itu. Nah, kemudian contoh dari jaringan nirkabel atau wireless ini teman. Contohnya Wi-Fi. Nah, apa itu Wi-Fi? Wi-Fi adalah jaringan LAN atau Local Area Network yang tidak memerlukan kabel atau VLAN, Wireless Area Network, dengan koneksi kecepatan yang tinggi. Kemudian ada sinyal radio. Nah, sinyal radio ini adalah kunci dari komunikasi dalam jaringan Wi-Fi. Nah, untuk teknologi Wi-Fi, teknologi ini menggunakan dua frekuensi gelombang radio, yaitu ada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini yang sering kali kita temui ya teman-teman. Nah, kemudian untuk standar Wi-Fi. Nah, standar Wi-Fi itu ada banyak teman-teman. Itu ada 802.11a, 802.11b, ada 802.11g, ada 802.11n, ada 802.11ac. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk membedakan standar, masing-masing standarnya itu di sini sudah dijelaskan teman-teman. Masing-masing standar itu, contoh standar 802, ini 802 ya teman-teman. 802.11a itu dengan frekuensi 5 GHz dengan kecepatannya 54 Mbps dengan kompatibilitasnya itu A teman-teman. Nah, untuk yang 802.11b itu beda dengan 802.11a. Jadi 802.11b ini mempunyai frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatannya juga berbeda, yaitu 11 Mbps. Kompatibilitasnya yaitu B. Nah, kemudian untuk 802.11g itu mempunyai frekuensi sama ya teman-teman, seperti 802.11b yaitu 2,4 GHz dengan kecepatannya 54 Mbps. Kompatibilitasnya juga beda, yaitu D dan G, bisa D dan G teman-teman seperti itu. Dan kemudian untuk 802.11n itu mempunyai frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kecepatannya lebih dari 100 Mbps teman-teman. Untuk kompatibilitasnya BGN. Dan kemudian untuk 802.11ac mempunyai frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Itu mempunyai kecepatan lebih dari 800 Mbps.
dengan kompatibilitasnya B, bisa G, bisa N, bisa AC. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk frekuensi Wi-Fi. Nah, untuk standar Wi-Fi yang umumnya kita temui yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, ini untuk perbedaannya teman-teman. Untuk perbedaan frekuensi 2,4 GHz itu mempunyai jarak lebih luas. Kalau 5 GHz itu lebih kecil. Kemudian untuk frekuensi 2,4 GHz itu mempunyai kecepatan transmisi data lebih lambat, teman-teman. Lebih lambat atau 600 Mbps, dan kalau frekuensi 5 GHz itu lebih cepat teman-teman, 1300 Mbps. Kemudian untuk frekuensi 2,4 GHz itu mempunyai interferensi perangkat, lebih banyak interferensi. Kalau frekuensi Wi-Fi 5 GHz itu lebih sedikit interferensi. Kemudian untuk frekuensi Wi-Fi 2,4 GHz itu kompatibilitas perangkatnya sudah banyak perangkat yang kompatibel, dan untuk frekuensi Wi-Fi 5 GHz itu masih sedikit perangkat yang kompatibel, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengetahui keunggulan jaringan nirkabel atau wireless. Keunggulan jaringan kabel atau wireless antara lain sebagai berikut. Yang pertama, praktis, bisa diakses di mana saja. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat. Yang keempat, jaringan mudah diperluas. Yang kelima, produktivitas meningkat. Yang keenam, keamanan. Kemudian untuk topologi jaringan nirkabel, ini ada beberapa topologi teman-teman. Di sini ada 3 topologi teman-teman. Yang pertama ada ad hoc. Nah, topologi ad hoc adalah topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user dan end user lainnya tanpa penghubung lainnya. Interface yang digunakan adalah wireless card atau USB wireless atau perangkat jaringan untuk end user lainnya. Itu teman-teman untuk pengertian dari topologi jaringan ad hoc, teman-teman, ad hoc. Nah, kemudian yang kedua, infrastruktur. Nah, untuk jaringan infrastruktur ini topologinya ya teman-teman, di sini sudah dijelaskan bahwa topologi infrastruktur ini memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user lainnya. Perangkat yang menjadi penghubung adalah access point. Access point di sini teman-teman sudah dijelaskan. Pada topologi infrastruktur dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area tergantung dari kondisi yang diharapkan. Seperti ini ya teman-teman untuk gambarnya. Kemudian yang ketiga ada topologi jaringan nirkabel hibrid. Nah, topologi jaringan nirkabel atau hibrid ini topologi merupakan kombinasi antara ad hoc dan infrastruktur yang tadi sudah dijelaskan teman-teman. Nah, pada topologi ini kita bisa membuat jaringan ad hoc di dalam jaringan infrastruktur. Di sini teman-teman, jadi di dalamnya ini kita bisa membuat dua jaringan atau gabungan dua topologi ad hoc dan infrastruktur. Itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada jenis-jenis jaringan kabel. Nah, ini untuk jenis-jenisnya sudah disebutkan di sini teman-teman. Untuk lebih selengkapnya akan disediakan materi penjelasan teman-teman. Itu yang pertama ada licensed LAN, ada circuit switching, ada packet switching, ada HDLC atau high level data link control, ada PPP atau point to point protocol, ada frame relay, ada ISDN atau integrated service network, ada LAPP atau link access procedure branch. Yang kesembilan ada SDLC atau Synchronous Data Link Control, seperti itu teman-teman.